Ada yang mengganjal dalam pikiran saya yang belum diberikan jawaban mulai yang di TV sampai pada kesempatan ini. Kalau tidak salah mendengarkan bahwa kejadian penembakan itu adalah pada tanggal 8 pukul 17:15 menit. Kurang lebih. Pimpinan, ya. Mohon interupsi. Saya pikir saya sementara interupsi ini, Pimpinan, harusnya giliran saya, ini, pimpinan. Pak Habib, di saat saudara-saudara semua bicara, saya tidak ganggu. Sekarang saya bicara. Nggak usah marah-marah, santai aja, santai. Ya. Pimpinan, maksud saya interupsi, mekanisme yang dijalankan. Ini interupsi atau substansi gitu loh? Saya interupsi juga. Tenang dulu, ya. Tenang. Dari tadi saya mengangkat tangan juga. Jangan sampai ada Ferdi Sambo, saya lanjutkan. Komisi 3. Lanjut. Oke. Lanjut sudah. Tanggal 8 kejadian. Kemudian baru terbuka pada tanggal 11. Kalau tidak salah, hari Senin. Yang saya ingin tanyakan, pada tanggal 8 kejadian, dibuka tanggal 11. Apa motif di belakangnya ini sehingga baru dibuka tanggal 11? Apakah Pak Kompolnas ikut memberikan gambaran bahwa terjadi tembak-menembak pada saat itu? Saya bisa memahami secara psikis oleh Pak Beni Momoto bahwa saudara mengatakan itu karena menerima informasi dari Kapolres Jakarta Selatan. Yang saya ingin gali nih Pak adalah kapan Pak Kapolri mengetahui ini barang kejadian ini? Apakah setelah tanggal 11 Pak Kapolri mengetahui atau sebelum tanggal 11 Pak Kapolri mengetahui ini? Nah, kalau saya bicara seperti ini tentu layak saya bicarakan kepada Pak Kompolnas. Kenapa? Karena Kompolnas memiliki hubungan hierarki secara undang-undang bisa menyampaikan kepada Pak Kapolri tentang sebuah peristiwa. Kalau begitu modelnya, Pak Beni mengatakan saya kecewa karena ikut kena prank. Ya. Secara institusi Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, saya itu berharapkan setelah mengetahui dari Pak Kapolri bahwa tidak ada tembak-menembak pada peristiwa ini, saya harapkan berdiri Pak Ketua, kembali mereka bersama, supaya mengklarifikasi pernyataannya untuk menjaga perasaannya orang tua daripada almarhum, keluarga almarhum, karena sudah terblow up bahwa ini adalah pelecehan seksual. Ini hal yang tidak gampang memang, tetapi ini harus kita lakukan. Kedua, dan merupakan terakhir yang ingin saya sampaikan, saya juga memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Mahfud MD. Kenapa? Kalau Bapak tidak ada, benar ini kalimat ini, saya ulangi, kalau Bapak tidak mengeluarkan sebuah keberanian untuk mengungkap barang ini, maka saya yakin dan percaya peristiwa ini berakhir ditembak-menembak. Dan menangislah terus keluarga Joshua sampai detik ini. Kita butuh Pak Mahfud tampil terus. Kita butuh cara berpikir Pak Mahfud untuk mengawal terus ini. Kalau perlu ikut menstimulasi. Nah, seperti harapannya Pak Abu Bakar. Saya sorakan Pak Abu Bakar. Pak Ketua, ini yang saya ingin gali ini. Apakah tadi itu Pak Mahfud, apakah Bapak pernah berkomunikasi dengan Bapak Presiden atau kepada Bapak
Pak Polri sebelum tanggal 11 atau setelah tanggal 11 baru ketahuan ini kepada Kapolri, kepada Bapak Presiden. Karena ini penting, jawaban ini ada pertanyaan berikutnya. Tapi tidak layak saya akan sampaikan pertanyaan kalau saya tidak mendengarkan jawaban sebelumnya ini. Saya kira itu Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud. Baik. 1 menit aja. Terima kasih pimpinan. Saya di awal sidang tadi jam 10:05 saya sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa saya sampai jam 12:30 bersama-sama sebenarnya. Tapi ini baru satu saya. Begini aja, saudara, dari semua ini saya tidak jawab satu persatu kenapa. Dari semua ini kita menjadi sadar sekarang bahwa sebenarnya kalau perkara ini tidak diteriakin itu hanya dua kemungkinannya. Satu, ini menjadi dark number, perkara yang tidak bisa dibuka sehingga ditutup, itu ada di dalam hukum. Tapi kemungkinan kedua, perkara di stop karena ini soal pelecehan dan yang melecehkan sudah mati, sedangkan Barada membela diri, tutup perkara. Tapi kan kita dan senario berjalan ke situ sampai tanggal 8 Agustus. Sampai 8 Agustus. Ikut pada pengakuan Barada. Ikut pada senario itu. Saya tidak percaya. Itu sejak kapan? Tadi dari PKB tanya, sejak kapan sih Pak Mahfud punya kayak? Sejak tanggal 13 itu saya bicara dari Madinah itu. Saya melihat di semua YouTube, kok baru LSM ya yang bicara, ini di mana semua? Baru berikutnya muncul, sesudah itu muncul, sudah itu saya pulang, Kompolnas juga masuk ke senario itu, tapi tanggal 24 saya bilang balik, belok, senarionya jangan itu, salah itu basis senarionya, gitu. Dan kita berdiskusi terus dengan Polri, dan Polri paham ini, paham, oh iya gitu. Bahkan senario pertama kan baru di SP3 beberapa hari lalu, sesudah Sambo mengaku lebih dari seminggu baru dicabut tuh perkara. Harusnya begitu Sambo ngaku tuh gugur, dicabut langsung gitu. Nah, karena senario pertama tuh masih ada juga yang ingin mengawal di tingkat-tingkat tertentu itu. Nah, oleh sebab itu saya bersyukur hari ini kita clear di DPR semuanya sama pandangan kita bahwa ini harus diperbaiki. Saudara, tadi ada yang bertanya, Pak Mahfud, apa yang terjadi tanggal 8 sampai 10? Tuh, penembakan tanggal 8, kok diumumkan tanggal 11? Nah, itu yang menyebabkan saya juga mengubah senario. Apa yang terjadi? Saya tanya ke Komnas HAM, Pak, apa Pak? Bapak milik saya sudah banyak. Itu yang terjadi Jumat sampai Senin apa? Jawabnya cuma menggeleng. Saya tahu. Saat itu saya tanya ke Pak ini, apa yang terjadi tanggal 8 sampai 11 ini kok tidak ada keterangan, kok langsung masuk ke tanggal 11? Apanya? Tanggal 10 sore, 8 sore, 9, 10, 11. Apa tuh yang terjadi? Nah, baru ketemu sekarang kan, berdasar rangkuman video itu. Nah, dulu tidak ada, baru ini kan terbuka semua sesudah tanggal 8. Sesudah Barada bilang saya membunuh atas perintah. Tadinya saya membunuh sendiri, sekarang atas perintah, dan dia memberitahu siapa-siapa yang terlibat, besoknya tidak bisa ngelak, ngaku. Lahirlah di situ bayi itu, bayi tersangka itu. Kalau tidak ini jadi dark number itu, perkara yang hilang, yang tidak di